Gimana caranya sih kita bisa merubah persamaan ini 5K plus 1, 5 pangkat K plus 1 min 1 ini supaya menjadi ini 5K min 1 sama dengan 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama Bu Iva. Channel ini membimbing kalian belajar matematika. Dalam video ini saya akan menjelaskan induksi matematika wajib kelas 11. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini tergantung kesungguhan kalian memahami isi penjelasan dan berlatih secara mandiri. Harapan saya setelah kalian menyimak video ini sampai selesai, kalian bisa menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pertanyaan matematis. Pembuktian induksi matematika ini maksudnya adalah membuktikan sebuah persamaan jika dibagi oleh ini dan itu habis dibagi. Misalkan ada sebuah rumus, kemudian habis dibagi 5, kemudian habis dibagi 4, habis dibagi 3, jadi tanpa sisa. Dan atau jika ada penjumlahan yang sama dengan rumusnya, jadi kita harus membuktikan dengan sebuah fungsi atau sebuah rumus yang harus sama dengan sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian untuk proses membuktikan itu kita harus melalui 3 tahap. Jadi di dalam pembuktian induksi matematika itu ada 3 tahap yang harus kita lalui. Nah, dalam pembuktian induksi matematika kita mulai dari tahap pertama, yakni akan ditunjukkan bahwa Sn benar untuk n sama dengan 1, maka S1 benar. Maksudnya di sini adalah kita disuruh memasukkan n sama dengan 1, maka kita anggap S1 itu benar. Kemudian kalau kita sudah menyelesaikan tahap 1, kita masuk ke tahap 2, yakni anggap benar bahwa Sn benar untuk n sama dengan k, maka Sk benar. Maksudnya di sini kita disuruh n-nya mengganti k, bukan satu lagi ya. Kita disuruh n-nya harus mengganti k, maka akan menjadi Sk itu benar. Pembuktiannya akan dianggap benar. Nah, kalau sudah, kita masuk ke tahap 3, yakni akan dibuktikan bahwa Sn benar untuk n sama dengan k plus 1, maka Sk plus 1 itu benar. Jadi kita harus disuruh menggantinya lagi, n sama dengan k plus 1, maka akan menghasilkan Sk plus 1 benar. Jadi intinya di sini untuk menyelesaikan induksi matematika adalah melalui 3 tahap, di mana tahap 1 harus memasukkan n sama dengan 1, tahap 2 harus memasukkan n sama dengan k, tahap 3 harus memasukkan n sama dengan k plus 1. Agar biar mudah paham, maka kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama di sini ada sebuah bilangan 2, 4, 6, 8 sampai 2n sama dengan n kuadrat plus 1. Jadi mari kita buktikan dengan cara menganalisis dulu ya untuk bilangannya, dimana bilangan 2, 4, 6, 8 ini kan selalu bertambah 2 sampai 2n, sehingga untuk membuktikan induksi matematika untuk sisi kiri, ini sisi kiri ya, ini sisi kiri dan sisi kanan benar, maka kita harus melalui tahap pertama dulu, dimana kalau tahap pertama itu untuk n sama dengan 1, untuk n sama dengan 1. Nah, tahap pertama di sini memiliki fungsi 2n ya, jadi 2n sama dengan n kuadrat plus n. Nah, n-nya di sini harus diisi 1, sehingga 2 dikalikan 1, kemudian 1 kuadrat plus 1. Oke, ini sama dengan 2, 1 kuadrat plus 1 juga sama dengan 2. 2 sama dengan 2, maka dianggap benar. Kalau sudah, maka kita memasukkan n
itu sama dengan K. Jadi kita masuk ke tahap 2. Untuk N sama dengan K. Oke. Untuk N sama dengan 2K ini kita menggunakan bilangan 2, 4, 6, 8 sampai 2N. Nah, N-nya ini diganti huruf K. Jadi N itu sama dengan 2N itu sama dengan 2K. Sehingga N kuadrat plus N itu K kuadrat plus K. Nah, dengan bentuk kayak gini 2K plus K kuadrat plus K ini dianggap benar. Sehingga di sini jadi SK untuk N sama dengan K benar. Kemudian di sini juga kita kasih kesimpulan ya, S1 ya, N-nya diganti 1. S1 untuk N sama dengan 1 adalah benar. Oke. Sehingga tahap 2 hasilnya adalah 2 plus 4 plus 6 plus 8, 2K sama dengan K kuadrat plus K. Sehingga kita masukkan ke tahap K plus 1. Jadi tahap 3 untuk N sama dengan K plus 1. Nah, maksudnya di sini fungsi yang berada di tahap 2 kita tulis ulang lagi, kemudian ditambah K plus 1. Jadi kita tulis lagi untuk tahap kedua, jadi 2, 4, 6, 8 sampai 2K. Nah, sampai 2K ini kan berada di tahap 2. Ini kan berada di tahap 2 ya. Ini berada di tahap 2, saya kasih warna ya. Kemudian yang di tahap 3 kita tulis lagi ya, ini plus ditambah ya 2K plus 1. Oke, ini berada di tahap 3. Kemudian sama dengan K kuadrat plus K, ini kan di tahap 2. Jadi saya kasih warna yang sama. Di tahap 2 sama dengan K kuadrat plus K. Kemudian yang di tahap 3 kita tambahi lagi menjadi plus 2K plus 1. Jadi di sini adalah 2N ya, karena kan di pola bilangannya sama dengan 2N. Oke. Tugas kita adalah bagaimana caranya di tahap 3 ini, persamaan tahap 3 ini supaya menjadi seperti tahap kedua, namun K-nya harus berubah menjadi K plus 1. Caranya adalah melalui pembuktian di ruas kanan. Jadi kita akan membuktikan yang ruas kanan K kuadrat plus K plus 2 kali K. Jadi, gimana caranya? Persamaan ini harus menjadi K plus 1. Nah, untuk membuktikannya kita harus melalui pembuktian yang sisi kanan, K kuadrat plus K plus 2 kali K plus 1. Sehingga kita jabarkan dulu yang sisi kanan, K kuadrat plus K 2 kali K, 2K 2 kali 1 2. Nah, dari sini kita harus mengubah bentuknya menjadi K plus 1, sehingga kita harus logika dari bentuknya supaya menjadi K plus 1. Jadi dari persamaan ini kita harus mengelolanya supaya mirip ya, menjadi K plus 1. Oke. Nah, supaya mirip, di sini ada angka 2 sehingga kita bisa pecah menjadi 1 tambah 1 kan. 1 tambah 1 kan sama dengan 2. Nah, di sini kita akan transformasikan ke K. Jadi K kuadrat plus 2K plus 1, jadi
2K plus 1 kita transformasikan ke sini, kemudian plus K, kemudian plus 1. Nah, sehingga bisa mirip ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa juga merubah ke dalam bentuk pemfaktoran. Jadi K plus 1 pangkat 2 ditambah K plus 1. Loh, K plus 1 pangkat 2 dari mana? Dari pemfaktorannya K kuadrat plus 2K plus 1, sehingga menjadi K plus 1 pangkat 2. Nah, dari sini maka kita memperoleh persamaan K kuadrat plus 1 pangkat 2 plus K plus 1. Nah, ini sama dengan tahap ketiga, sehingga terbukti. Jadi, kesimpulannya di sini adalah SK plus 1 itu terbukti untuk N sama dengan K plus 1. Untuk N sama dengan K plus 1. Oke. Jadi untuk soal nomor 1 sudah terjawab dan sudah terbukti bahwa sisi kiri dan sisi kanan adalah sama nilainya. Oke. Selanjutnya adalah kedua di sini dengan menggunakan induksi matematika, maka buktikan bahwa 5 pangkat N-1 habis dibagi 4 untuk N elemen A. Jadi maksudnya di sini kelipatan 4. Nah, di dalam kelipatan 4 ini akan kita buktikan melalui tahap pertama, di mana tahap pertama N-nya harus diisi 1. Jadi tahap pertama untuk N sama dengan 1. Kemudian di sini ada fungsi 5 pangkat N-1 sama dengan 4. N-nya kita isi 1, 5 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 4. 5 pangkat 1, 5 kurangi 1, 4. 4 sama dengan 4. Maka kesimpulannya adalah maka kesimpulannya adalah S1 adalah benar. Kalau sudah benar, maka kita lanjutkan ke tahap 2, di mana untuk N sama dengan K. Tahap kedua, untuk N sama dengan K, sehingga N-nya kita ganti huruf K. Jadi 5K 5 pangkat K min 1 sama dengan 4. Nah, karena di sini kan 4 kali P, jadi 4 bilangan asli kan, sehingga kita bisa menulisnya 4P karena dia berkelipatan 4. Jadi kita bisa tuliskan 4P, dan P ini adalah bilangan asli dengan P, dengan syarat ya, P-nya harus bilangan asli. Oke, ini kita akan menunjukkan di tahap 3 dengan syarat N-nya harus diganti K plus 1. Oke, karena kita mempunyai persamaan yang kedua, maka kita lanjutkan di sini. Jadi 5 pangkat K plus 1 kurangi 1. Oke, karena tujuan dari tahap 3 ini harus menjadi kepersamaan 2, di mana 5K min 1 sama dengan 4P, maka gimana caranya sih kita bisa merubah persamaan ini 5K plus 1, 5 pangkat K plus 1 min 1 ini supaya menjadi ini 5K min 1 sama dengan 4B. Nah, kita analisis dulu untuk yang bilangan tahap ketiga, di mana 1 ini itu tidak mengandung angka 5, sehingga kita bisa berlogika untuk menambahkan sebuah bilangan itu supaya menjadi 4P. Nah, untuk melogikanya kita harus
menambah dan mengurangi bilangan yang habis dibagi yang habis 0, sehingga kita bisa bukan merubah persamaan ya, menambahkan bilangan jadi 5K plus 1 kurangi 1, kita tambahkan min 5 plus 5. Jadi saya kasih tanda kalau min 5 plus 5 ini adalah bilangan tambahan, terus yang 5K pangkat 1 pangkat K plus 1 kurangi 1 ini adalah persamaannya. Jadi saya tidak merubah persamaan tapi menambahkan, tapi nanti akhirnya persamaannya itu berubah. Nah, caranya gimana? Kita harus menjabarkan dulu di bagian terakhir ini. 5K dikali, karena penjumlahan ya, berarti kita bisa mengkalikan 5K dikalikan 5 pangkat 1 kurangi 1 min 5 plus 5. Dari sini kita bisa mengkelompokkan ya, mengkelompokkan menjadi 5K dikalikan 5 ini, supaya ini kan menjadi 4, jadi 5 kurangi 1 ini taruh belakang, jadi min 5 nya ini taruh depan. Jadi di sini ada min 5 min 1 plus 5. Oke. Nah, min 1 plus 5 itu kan sama dengan 4. Nah, ini sudah ada bilangan 4. Jadi ada plus 4. Oke. Nyampe sini kita operasikan dulu ke 5. Jadi kita kelompokkan, kita kan mempunyai angka 5 sama ini kan mempunyai angka 5, angka 5, maka kita kelompokkan dulu menjadi 5 kali 5K min 1 ditambah 4. Nah, dari sini kita kan sudah tahu bahwa 5K min 1, 5 pangkat K min 1, 5 pangkat K min 1 itu kan sama dengan 4P ya, sehingga kita bisa menulisnya 5 dikalikan 4P ditambah 4. Nah, dari sini kan kita mempunyai bilangan 4 di ruas ini, 4 sama 4, maka 4 dikeluarkan, jadi 4 dikalikan 5P plus 1. Nah, sehingga terbukti bahwa persamaan 3 adalah benar. Jadi polanya benar ya, hampir sama dengan persamaan 24 kali 5P plus 1 itu benar. Jadi permintaan dari soal kan harus habis dibagi 4. Nah, kenapa 4-nya di sini? Karena berapapun kalau bilangan habis dibagi 4 itu akan menjadi bilangan asli. Untuk tahap 2 dan 3 ini menyambung terus ya. Maka gimana caranya kita bisa menghasilkan 4 kali 5P plus 1, dan ini kalau kita isi bilangan berapapun, kalau ini kita isi bilangan berapapun, 4P 4 kali 5P plus 1 kalau dikalikan 4 maka akan habis dibagi 4. Jadi untuk tahap 3 dinyatakan benar karena memenuhi syarat di dalam soal 2. Oke, cukup di sini penjelasan saya tentang pembuktian induksi matematika. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar. Semoga bermanfaat. Saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.